Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadrat fadilatul muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidz, para hujaj, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Darul Karam, guru kita semua, al-mukarram al-muhtaram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Junaidi Abdullah LC, matanallah fi tuli hayati, para asatidz, para hujaj, wabil khusus Bapak Ustaz Haji Sahlani beserta Ustaz Sulaiman, Ustadz, para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Langsung saja kita akan kembali melanjutkan sudah dua pertemuan ya. Dua pertemuan ini kita buka kitab Daqaiqul Akhbar karena kemarin kita belum selesai. Kita akan kembali melanjutkan materi kita. Ini saya buka kitab Daqaiq, biasa di Fathul Muridin. Karena Fathul Muridin belum ngajar-ngajar, alihin aja ke sini. Sekalinya mau ngajar penutupan katanya ntar. Berarti pure selama 2020 saya belum pernah kebagian ngajar di Fathul Muridin. Ketemu nanti 2021 dan itu pun habis lebaran. Paling ketemu 2 kali langsung 2022. Ya insyaallah, mudah-mudahan biar kita sehat semuanya. Wabah ini, corona ini segera hilang dari kita semua, dari muka bumi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, kita telah membahas mengenai kondisi kita, permintaan kita pada saat kita dimandikan ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan datang kepada kita pada saat kita dimandikan, dan juga ada permintaan kita pada saat kita dimandikan ya. Kemarin ada 3 permintaan kita pada saat kita dimandikan. Saat ini kita masuk setelah dimandikan. Kewajiban kita adalah yang selaku masih hidup terhadap yang orang meninggalnya, setelah kita dimandikan di kafani. Betul? Fa idza faragha min ghuslihi, dan apabila jenazah telah selesai setelah selesai dimandikan, wa wada'a fi kafnihi, barulah mulai jenazah tersebut ditaruh di atas kain kafannya. Jadi setelah kita selesai dimandikan, biasanya sebelum memandikan si amil itu Pak, orang yang mengurusi kita, yang mengurusi jenazah kita, dia sudah nyiapin tuh lembaran-lembaran untuk kita dikafanin. Kain kafan kita udah disiapin duluan. Sehingga ketika kita selesai dimandikan langsung ditaruh kita di atas kain kafan. Begitu enggak? Ya, sunnahnya ada yang thalathul lafaif, ada yang 3 lembar, ada yang 5 lembar, ada yang 7 lembar. Ya, itu dilapis-lapisin kain kafannya. Wa syadda maudhi'i qadamaihi nadahu billahi, dan setelah itu dibaringkan mulai dari atas hatta qadamaihi, sampai dengan kakinya,
Nadahu billahi ya ghassal. Kita minta kepada orang yang mengkafani kita. Kita minta nih sama orang yang kafanin kita, ya ghassal, wahai orang yang mandikanku, wahai orang yang mengkafaniku. La tashuddu kafni ra'si hatta ara wajha ahli wa auladi wa aqrabai. Fa inna hadza akhira ru'yati lahum. Fa anal yawma ufariquhum wa la arahum ila yaumil qiyamah. Wahai orang yang akan mengkafaniku, la tashuddu kafna ra'si, janganlah engkau memulai untuk mengikat kain kafanku, ra'si, dimulai dari kepalaku. Hatta ara wajha ahli wa auladi, sampai kelak nanti aku dapat melihat wajah anak-anakku, wa aqrabai, saudara-saudaraku, wa ahli, dan juga keluargaku. Karena itu kalau kita perhatikan, orang ketika pada saat dikafani Pak, itu tidak ada yang dimulai dari atas. Betul enggak? Pasti dimulai hatta qadamaihi, dimulai dari mana? Nih, kakinya dulu. Dimulai dari kakinya sampai ke lututnya, diiket-iketin tuh sengaja tuh pakai kain kafan tuh, betul enggak? Kemudian perutnya, itu kan sejalan dengan aliran darah kita, aliran ruh kita pada saat kita sakaratil maut. Dimulai dari bawah, berhenti sampai dengan ke dengkul kita, lutut kita. Setelah itu jalan kembali sampai hatta sirrah kita, sampai dengan perut kita. Itu diikat tuh semuanya tuh Pak. Diikat semua sampai kepada kerongkongan terakhir, betul enggak? Diikat di situnya. Dari situ tidak langsung diikat wajahnya, muka kita tidak langsung diikat. Ternyata itu bukan permintaan orang yang kafanin kita, bukan triknya dia, bukan permintaan dari orang keluarganya, bukan. Tapi itu adalah permintaan kita yang meninggal dunia. Tolong kalau engkau mau mengkafaniku, jangan dari muka, dari bawah kafaninnya. Kenapa? Hatta ara wajah ahli wa auladi wa aqrabai. Karena aku masih mau ngelihat muka-muka keluargaku, anak-anakku, saudara-saudaraku. Karena itu dipanggil-panggilin tuh Pak biasanya. Ketika kita mau meninggal, ketika kita meninggal dunia, kita dikafanin, pas muka kita belum dikafanin, dipanggilin deh. Ayo, masih ada nggak anaknya? Betul nggak kayak begitu? Anaknya yang masih mau ngelihat silakan. Ayo, keluarganya, ayo boleh sedih, boleh nangis, tapi jangan terlalu berlebihan. Ayo kalau masih mau ngelihat silakan. Muka masih kelihatan tuh Pak. Itu adalah permintaan kita, orang yang telah meninggal dunia, terhadap orang yang mengurusi jenazah kita. Wa ufarikuhum ila yaumil qiyamah, karena ini adalah penglihatanku secara fisik langsung. Fisikku berhasil dapat melihat langsung kepada orang-orang yang aku sayangi. Wa ufarikuhum, dan aku akan meninggalkan mereka. Aku akan tinggalkan mereka ila yaumil qiyamah, sampai nanti datang hari kiamat ya. Karena itu suka tuh di tempat kita, di daerah kita, ini kok jenazahnya belum dikuburin, jenazahnya kok masih ada di rumah. Oh sebentar, ada keluarganya yang dari Jawa belum datang. Suka kayak begitu nggak Pak? Yang di Jawa nggak dapet tiket lagi. Waduh, tiketnya besok pagi. Atuh kelamaan. Saya juga agak kurang ini ya kalau di sini di tempat kita, kebiasaan di kampung kita beda dengan di kampung Pak. Kalau di kampung, kalau ada jenazah yang meninggal dunia, cepet banget dikuburinya. Diurusnya tuh cepet. Kita meninggal ba'da asar, ba'da maghrib mandiin, ba'da isya kuburin. Betul nggak kayak begitu? Iya. Padahal kalau kita perhatiin kayaknya kalau main serem-sereman mah sereman kuburan di kampung sama kuburan di sini. Lah kuburan di sini depannya kota Kasablanka. Lah depannya mall kuburan kita mah. Belakangnya ambasador. Enak banget, terang banget kita di sini mah. Kampung mah wow, obor, bawa patromak dulu mah Pak. Sekarang aja ada handphone pakai senter. Dulu mah pakai gelap. Tapi mereka ya Allah, saya di tempat saya beberapa kali gitu Pak. Ya, masih suka lah kita nguburin malam meninggal dunia, bahkan meninggal dunia ba'da isya
Karena kagak ada yang ditunggu lagi, udah jam 9 langsung dimandiin. Jam 9 selesai dimandi, jam 10 langsung sholatin, kuburin. Cepat prosesnya ya. Kalau di sini alasannya kantor kelurahannya tutup. TPU-nya tutup katanya. Karena harus daftar-daftar segala macam. Sehingga kalau kita meninggal dunia ba'da maghrib jarang banget di kita langsung dikuburin ya Pak ya. Padahal kalau kita lihat dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu salah satu yang harus disegerakan adalah wa tajhizil mayyit. Ya, kita mengurus jenazah. Itu harus disegerakan, harus dipercepat. Minimal kewajiban kita yang 4 itu harus dipercepat ya. Wala ufariquhum wa ufariquhum ila yaumil qiyamah, dan aku akan meninggalkan mereka sampai nanti aku berjumpa mereka pada saat yaumul qiyamah. Fa idza akhrajal mayyit minad dari, selesai Pak kita. Itu cuma satu permintaan kita pada saat kita dikafanin. Setelah itu mulai kita dimasukkan kepada keranda kita. Ya. Masukin kita ke atas keranda. Akhrajal mayyit minad dar, dikeluarkanlah kita dari rumah kita. Ya. Bahasanya adalah akhroja. Akhroja itu artinya dikeluarkan Pak ya, kita dikeluarkan dari rumah, bukan kita keluar sendiri. Ribet kalau keluar sendiri. Kita dikeluarin kita dari rumah kita. Nada billahi ya jamaati, kita juga punya permintaan terhadap jamaahku, terhadap permintaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarku. Ya jamaati, wahai jamaahku yang ada sekarang. Jamaah udah sebutannya, karena biasanya kalau udah mulai ngegotong keranda banyak orang, bukan cuma keluarga ya. Karena itu di sini bahasanya ya jamaati, wahai jamaahku, teman-temanku ya. Jamaah yang ditanya adalah jamaah, berarti kan kalau jamaah mah orang yang suka ke mushola, orang yang suka ke masjid, orang yang suka ke majelis taklim, itu yang ngegotong kudunya mah. Ini mah yang ngegotong yang suka nongkrong pinggir jalan. Kalau kita ngeliat redaksinya itu ngomongnya ya jamaati, berarti minimal yang ngegotong kita orang-orang yang suka ke masjid. Tuh, dilihatin tuh katanya begitu. Karena itu permintaan kita, tolong yang gotong jangan orang-orang yang suka mabok. Yang gotong orang-orang main gaplek, jangan. Kita minta tolong yang gotong jamaahku. Sekarang yang jadi masalah adalah lo gak pernah ke masjid, kagak punya jamaah jadinya. Gak pernah ngaji, gak pernah ada jamaah jadinya. Padahal kita minta pada saat kita meninggal dunia, tolong yang gotong nanti kurung batangku ya jamaati. Ya, jamaah-jamaah yang biasa kumpul di majelis taklim. La tu'ajjilu bi hatta auda'ada ahdari wa ahli. Pada saat kita mulai masuk kepada kurung batang kita, la tu'ajjilu bi, janganlah engkau terlalu tergesa-gesa, janganlah engkau terlalu terburu-buru. La tu'ajjilu, jangan cepet-cepet. Hatta auda'adari wa ahli wa akrobai. Pada saat itu kita masih mau Pak, masih mau kita perhatiin rumah kita Pak. Sampai nanti saya melihat rumah kita semuanya nih, masih kangen sama kondisi rumah nih. Wa auladi, itu anak saya masih ada di situ. Wa akrobai, saudara-saudara juga masih dikumpul di situ tuh. Karena itu pada saat kita diangkat, pelan-pelan ngangkatnya. Masih mau ngelihat sama anak-anak kita, cucu-cucu kita dulu. Wa mali, dan harta-harta yang aku kumpulin, aku masih mau ngelihat tuh. Yang dulu kita sampai lupain sholat, gara-gara kita ngejar-ngejar harta. Yang dulu kita sampai gak pernah datang ke pengajian karena kita takut miskin. Yang kita gak pernah sholat berjamaah karena terlalu sibuk kita mikirin dunia. Sekarang kita bilang, wa mali ufarikuhum, nih harta-hartaku, aku akan tinggalin mereka semua tuh. Gak ada yang aku bawa semuanya. Thumma yunadi billahi, lantas kita bilang, billahi, demi Allah wahai jamaahku, taraktu imraati armalah fa'alaikum alla tu'adzuha. Wahai jamaahku semua, saat ini aku di atas kurung batang. Taraktu imraati armalah, aku telah meninggalkan istriku dalam keadaan janda.
Kita tinggalin istri kita pada saat kita meninggal dunia, wahia armalah, dan dia dalam keadaan janda. Fa'alaikum alla tu'adzuha, maka aku mohon kepada kalian semua, la tu'adzuha, janganlah kalian menyakitinya. Ya. Wa taraktu auladi yatama, dan juga aku meninggalkan auladi, anak-anakku yatama, dalam keadaan yatim. Anak-anakku aku tinggalkan dalam keadaan yatim, istriku aku tinggalkan dalam keadaan janda. La tu'adzuhum, janganlah kalian menyakiti mereka. Fa'alaikum, maka wajib bagi kalian, urahimuhum, sayangi mereka. Karena itu kita suka tuh Pak ngadain acara santunan yatim, betul nggak kayak begitu? Kita suka ngadain santunan janda tua tuh. Karena ini adalah udah mohon kita, permintaan kita nih. Kita nanti, kita yang minta, bukan hanya perintah Rasul ini mah. Bukan hanya perintah dari Allah, bukan. Tapi kita yang mohon, kita yang minta. Ketika kita di atas kurung batang, kita minta, taraktu imro'ati armalah. Pada saat ini aku tinggalin istriku dalam keadaan janda, wa auladi yatama. Dan anak-anakku sekarang mereka adalah anak yatim. La tu'adzuhum, tolong jangan sekali-kali kalian menghardik mereka. Jangan sekali-kali kalian tidak memperhatikan mereka. Fa innil yauma akhruju min dari wala arji'u ilaihim. Karena beberapa saat lagi akhruju min dari wala arji'u ilaihim. Aku akan keluar dari rumahku ini, wala arji'u ilaihim, dan aku secara fisik aku tidak mungkin dapat ketemu kembali dengan mereka. Wa idza wada'a 'alal janazah yaqulu billahi ya jama'ati la tu'ajjilu bi hatta asma'u sauta ahli wa auladi wa aqrabai. Dan ketika sudah mulai jenazah kita pelan-pelan keluar dari rumah kita, hatta asma'a sauta ahli la tu'ajjilu bi, jangan cepat-cepat dalam keluar rumahnya, pelan-pelan kita dalam keluar rumahnya. Karena itu biasanya kalau di kampung tuh Pak suka ketika kita keluar rumah, kita nggak langsung keluar begitu aja, dibacain surat Al-Fatihah dulu. Jadi ustadznya tuh suka bilang Al-Fatihah, langkah pertama waladhdallin amin, kemudian maju selangkah lagi Al-Fatihah, sampai 3 kali Al-Fatihah dibaca. Wah ternyata ini ada dasarnya nih, nanti ada deh dasarnya nih. Sampai 3 kali, baru dia jalan kayak biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa aqrabai fa innal yawma ufariquhum ila yaumil qiyamah fa idza hamala 'alal janazah khatwan biha thalatha khatwatin. Nah, itu dia dalilnya tuh. Dan ketika jenazah sudah mulai keluar dari rumah menuju 3 langkah. Ya, 3 langkah. 1 Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadi enggak langsung keluar begitu aja tuh. Sebelum kita ke mushola untuk disolatin, sebelum kita ke masjid untuk disolatin. Yunadi bisautin yasmau kulla syai'il thaqalain taqulur ruh ya ahbai wa ya ikhwani wa ya auladi la tagharrakumud dunya kama gharratni wa la ya'abanna bikumuz zaman kama la'iba bi wa'tabiru bi fa inni khalaftu ma jama'tu law rathani wa lam yahmilu min khatayati syai'an wa 'alad dunya yuhasibuni. Wahai jamaahku, ketika engkau ada, ketika engkau menggotongku, la tagharrakumud dunya, aku punya pesan kepadamu, la tagharrakumud dunya, janganlah engkau tertipu dengan dunia. Jadi kita masih ngasih wasiat tuh, tolong ketika engkau ada di sini pelan-pelan, ini semua ahli wa mali wa auladi, semua yang aku kumpulkan, majama'tani, ketika aku hidup ini aku kumpulin semua, semuanya taraktuhum daiman abada, aku tinggalin itu semuanya selama-lamanya. Ditinggalin tuh Pak, mobil kita, wah usaha kita yang kita usahain tuh, kita semua kita tinggalin semua. La tagharrakumud dunya, jangan kayak aku ini udah tertipu dengan dunia, aku ini udah terlena dengan dunia, tinggalin dunia.
Itu kita minta. Masuklah kita ke keranda, menuju kita ke musola. Dari rumah sampai ke musola kita ada juga permohonan kita, permintaan kita. Apa permintaan kita? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dah. Apa pada diem ngantuk apa gimana nih? Pada mikirin dosa apa? nyimaknya sambil nyender masalahnya. Kalau kata Rasul, aktsiru min dzikri hadza min ladzat. Kita perbanyak mengingat-ingat memutus kenikmatan, perbanyak mengingat kematian. Minimal setelah dapat tausiah kayak begini, materi-materi kayak begini, minimal bertambah iman kita ya Pak ya. Jadi kayak dicas gitu, yang tadinya kita males, yang tadinya kita lupa sama kematian itu bisa datang kapan aja, ya minimal dapat kayak begini ya, segera dicas lah iman kita. Jadi yang dicas tuh bukan cuma handphone doang, kita mah handphone lobet buru-buru dicas, betul nggak? Wah handphone kita udah 10% nih, nyari casan kemana-mana dah. Tapi iman kita lobet kagak pernah kita cas, jarang banget, paling banter seminggu sekali kita cas. Kita ngecas handphone kira-kira berapa hari sekali? Sesering-seringnya, hampir tiap hari kita cas handphone, lobet dikit juga kita cas. Ini hati kita lagi kosong, jarang banget kita cas. Gimana cara ngecas hati kita? Datang ke pengajian, datang ke majelis-majelis ilmu. Insyaallah akan terus bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.